Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah, selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Dapodik, khususnya Dapodik tahun 2023, permasalahan penyusunan rombel dan jumlah siswa. Seperti Oke, bagaimana keseruannya? Kita lanjut. Pertama-tama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke web dapodik.go.id. Di sini ada berita tentang Dapodik versi terbaru, jumlah rombongan belajar berdasarkan rasio jumlah peserta didik tahun 2023. Jadi bagaimana kita menyusun rasio rombel dan peserta didik di dalam Dapodik 2023 berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, bisa kita lihat ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pada lembar lampiran di pasal yang keempat, kita lihat bab 3, kita lihat di bab 4. Ya, di sini Bapak Ibu di bab 4 tentang pelaksanaan pembelajaran, yaitu SD 35 menit per jamnya, SMP 40 menit per jamnya. Kemudian di sini ada rombelnya Bapak Ibu. Untuk SD minimal 6 rombel, maksimal 24 rombel, di mana jumlah siswanya adalah 26 siswa. Untuk SMP itu minimal 3 rombel, maksimal 33 rombel dengan jumlah siswa 32. Sebagaimana pada berita ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana apabila siswa tersebut tidak normal, artinya lebih dari 28 ataupun lebih dari 22 atau kurang dari jumlah siswa standar, maka perhitungannya Bapak Ibu seperti dijelaskan di bawah ini. Jadi misalnya siswa yang kita terima 150, karena ini di SD maka dibagi 28 sama dengan 5,34, maka dibulatkan menjadi 6 rombel. Seharusnya 5 rombel dibulatkan ke atas 6 rombel. Kemudian di jenjang SMP karena jumlah siswanya 32, jadi misalnya kita menerima 200 siswa, itu ketemu berapa rombel, maka dibagi 32, kemudian sama dengan 6,25, maka dibulatkan menjadi 7 rombel. Atau dengan simulasi sebagai berikut Bapak Ibu. Ini siswa SD, minimal tadi 6 rombel, yaitu kelas 1 1 rombel, kelas 2 1 rombel, kelas 3 1 rombel, kelas 4 1 rombel, kelas 5 1 rombel, dan kelas 6 1 rombel. Ini formasi ideal untuk 1 rombel sehingga jumlah 6 rombel. Untuk yang maksimalnya kelas 1 ini 4 rombel, kelas 2 4 rombel, kelas 3 4 rombel juga, kelas 5, kelas 6 juga 4 rombel. Jadi bagaimana idealnya? Yaitu misalnya jumlah siswanya di sini 28 semua. Ini adalah jumlah siswa ideal. Sehingga tatkala dalam 1 rombel ini jumlahnya 28, maka apabila 6 kelas maka jumlah siswa adalah 168. Ini idealnya Bapak Ibu. Kemudian apabila 1 kelas ini ada 4 rombel, maka 28 kali 4 jumlahnya adalah 112. Total maksimal siswa SD itu 672 apabila dengan 24 rombel. Ini maksimal ini bisa kita lihat melalui Permendikbud 22 tahun 2016 tadi, bahwa minimal 6, maksimal 24 untuk SD. Untuk SMP minimal 3 rombel, maksimal 33 rombel. Artinya ini 6 rombel ini adalah minimal, yaitu siswa dengan sekolah dengan tipe C
Dan sekolah dengan tipe A+ SD itu maksimal 24 rombel. Begitu juga dengan SMP. SMP ini dengan 3 rombel dia adalah tipe C, 33 rombel berarti dia tipe A. Kemudian apabila kita menerima siswa atau kita mencari apabila kita menerima siswa, berapa rombel yang harus kita buat. Nah, apabila misalnya kita SD itu menerima misalnya 150 siswa, apabila kita menerima 150 siswa SD, nah maka di sini 5 rombel. Di sini 4 rombel maksimal, maka tidak boleh lebih dari 4 rombel. Maka kita buat misalnya kita terima hanya 100. Nah, di sini Bapak Ibu tatkala 100 maka ketemu 3,57. Dibulatkan ke atas menjadi 4 rombel. Misal 120. Maka dia 5 rombel, maka kelebihan Bapak Ibu. Jadi 110. Nah, di sini nanti ini bisa untuk dasar perhitungan. Apabila Bapak Ibu menerima jumlah siswa 110, maka berapa rombel yang harus Bapak Ibu sediakan. Untuk idealnya adalah seluruh siswa itu per rombel 28, minimal satu rombelnya, satu kelas itu satu rombel, maksimalnya 4 rombel. Begitu juga dengan SMP Bapak Ibu. Untuk SMP ini jumlah siswa 32, ini adalah idealnya menurut Dapodik, di mana apabila satu rombel maka 32 kali 3, maka totalnya adalah 96 siswa. Ini tentunya sekolah dengan tipe C. Apabila siswa sekolah dengan tipe A, maka dia maksimal 11 rombel, kelas 1 atau kelas 7, kelas 7, 8, 9. Nah, ini maksimal 11 rombel. Apabila jumlah siswa per rombel 32, maka dikali 11 menjadi 352. Total maksimal 1056 siswa. Nah, apabila sekarang disimulasikan, apabila Bapak Ibu menerima siswa 250, maka Bapak Ibu harus menyiapkan 8 rombel. 7,8 dinaikkan ke atas menjadi 8 rombel. Bapak Ibu bisa menghitung kembali, misalnya 130 maka harus 11 rombel. 10,9 dibulatkan ke atas menjadi 11 rombel. Demikian Bapak Ibu, teman-teman operator sekolah, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dalam penyusunan siswa dan rombel pada aplikasi Dapodik 2023. Adapun simulasi ini bentuk Excel dan undang-undangnya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dapat Bapak Ibu download melalui deskripsi yang ada di video di bawah ini. Nanti silahkan Bapak Ibu download. Sekali lagi kita baca dari dapodik.go.id, informasinya seperti demikian. Kemudian kita sama-sama tunggu aplikasi untuk Dapodik 2023 ini rilis. Kita tetap pantau data kita karena masih banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah menyelesaikan peserta didik baru khususnya kelas 1, di mana cut off BOS tanggal 31 Agustus. Kemudian melakukan verval TIK yang untuk pelaksanaan ANBK yang kemungkinan mulai dilaksanakan di tanggal 29 Juli ini. Mudah-mudahan teman-teman operator dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tetap semangat meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Lampung Selatan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan kita semua. Salam satu data Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.